Ya, sumbangan dari publik bukan satu-satunya sumber pembiayaan politik. Dari mana lagi kemudian sumbangan yang dibolehkan untuk pasangan capres dan cawapres? Mari kita simak informasi berikut ini. Sumber dana kampanye Pilpres bisa berasal dari pasangan calon, ini disebut sebagai harta pribadi begitulah ya. Ada parpol atau gabungan parpol pengusung. Kemudian ada sumbangan dari pihak lain yang sah menurut hukum. Bagaimana kemudian besaran dana sumbangan yang dibolehkan? Sumbangan dari perorangan maksimal 1 miliar, sementara sumbangan kelompok ataupun perusahaan dan atau badan usaha non-pemerintah maksimal 5 miliar rupiah. Jadi kalau lihat batasannya ini sebenarnya cukup jelas ya. Yang tidak diatur berapa kemudian yang dana pribadi bisa disumbangkan begitu kan. Jadi dan dari partai politik pun juga itu kan demikian, Bu. Dalam artian partai politik boleh memberi batasannya adalah di pihak ketiga tadi, di perorangan maupun badan usaha maupun kelompok-kelompok lain. Tom, jangan sembunyiin sebagai keponakannya Pak Prabowo dan Pak Hasim, lalu bendahara pula, itu berapa sekarang dana yang terkumpul untuk tim Prabowo Hatta untuk nggak ada? Nah, kalau saya memperkirakan lah, ya, kalau di pileg kemarin kan kita mengeluarkan hampir 435 miliar lah. Berapa lah saya. Nah itu dengan 30 hari ini mungkin setengahnya lah daripada itu. Dana yang sudah terkumpul sekarang atau budget yang kemudian atau anggarannya sekitar kita itu? Kan udah memperkirakan pos-pos apa yang harus dikeluarkan dan sebagainya. Jadi itu ya itu ancer ya 30 hari yang kita harus. Mungkin lebih, Pak. Mungkin lebih. Nggak, cukup mungkin, besar karena soalnya. Kalau kita baca di media, Mas, itu kan pola dari Gerindra Pak Prabowo Hatta ini kan akan memungut dari para caleg yang terpilih kan? Begitu ya. Dan itu banyak sekali gitu ya. Banyak di pusat saja kalau ikut koalisi ini kan dia lebih dari separuh. Kalau ikut koalisi ya. Ini caleg Gerindra yang terpilih. Caleg Gerindra dan juga caleg teman koalisi. Caleg Gerindra. Berapa kemudian totalnya kalau misalnya seluruh anggota DPRD sampai ke DPR yang terpilih dari Gerindra ini dikumpulkan uangnya? Hitungan besarnya kira-kira 80 sampai 100 lah. 100 M. Ya. Cukup besar itu hampir. Kalau semua terkumpul. Hampir separuh Mas, dari mungkin komentar 100 M itu gimana, Mas? Mas itu kalau 100 M itu cukup nggak untuk tadi ya, budgetnya sekitar 200-an gitu ya. Uang tidak kecil. Uang yang tidak kecil. Saya kira perkiraan itu juga mendekati kenyataan, tapi saya curiga lebih ya. Tadi kan bukan curiga lebih, ini kan kalau tidak terbatas, donaturnya kan ada Pak Hasim, kan gitu, ada Pak Prabowo sendiri, kan gitu kan? Salah satunya, Pak. Ada Pak HT yang sudah masuk ke sana, iya Mas? Iya, bisa itu tadi minimal 800. Yang mestinya Pak HT ke tempatnya Pak Ferry ini. Tapi ada Pak HT tentunya tidak kekurangan juga menurut ya. Angkanya dari kubunya Jokowi berapa? Saya kira begini, kalau tadi sekitar 200-an. Kita yang pertama sumber dananya itu tentu dari masing-masing partai. Dan itu akan digunakan untuk menggerakkan mesin partainya. Dalam konteks Pilpres ini. Artinya dana itu tidak masuk kemudian dalam... Iya, saya kira digerakkan langsung ya kan. Kemudian itu adalah dana juga dari pasangan calon. Dan dana pasangan calon itu tetap terukur karena dia nanti harus dilaporkan berapa oleh KPK laporan awal dana kekayaan sang calon ini itu diumumkan oleh KPK. Jadi semua serba terukur kemudian para caleg. Ya Pak Ferry sebentar. Partai koalisi mengumpulkan dana digunakan untuk menggerakkan mesinnya. Artinya dana itu tidak dikumpulkan ke kubu besar. Kalau dana partai, ya kita tahu masing-masing memiliki kemampuan berbeda-beda dan kebutuhannya bisa berbeda-beda, ya kan? Jadi kita katakan bahwa tentu mereka akan sangat tahu bagaimana memproporsionalkan diri, ya kan? Targetnya adalah setidak-tidaknya, ya kan, melipat gandakan raihan suara pada pileg yang lalu. Tidak dikonsolidasikan ya artinya ya? Saya kira kalau kebutuhan itu kan masing-masing punya style dalam berpolitik. Nah, yang kita memang ini ya, ini udah berlaku universal. Masalah pendanaan kampanye itu selalu abu-abu. Banyak aspek rahasianya. Untung bukan hitam ya, Mas. Ya, tidak ada pihak yang mau berterus terang soal berapa dana yang dikeluarkan, dari mana sumbernya. Tapi yang satu hal pasti,
harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah maupun pada kepada akhirnya, masyarakat, karena itu bisa mencederai kemenangan kalau nanti menang ya. Walaupun itu juga sering ada pelanggaran-pelanggaran, bahkan di Amerika pun akhirnya begitu dana kampanye semua nyerah karena gelap. Apalagi di sini ini merchandising ya. Saya satu hal aja, merchandising itu kan tidak terdeteksi pajak. Padahal merchandising itu banyak loh. Ya, penggunaannya t-shirt, spanduk, macam-macam ya. Itu ada potensi nggak akan tercatat dan nggak akan dilaporkan. Dicatat itu. Dicatat Pak. Dicatat dan dikonversi. Jadi begini, pengalaman pemilu termasuk pada pemilu legislatif, misalnya, ya kan kita menyewa satu kantor tim pemenangan, ya kan ketika disewa, ya kan atau dipinjamkan oleh seseorang misalnya, itu dikonversi nilai sewanya di sana berapa, ya kan berapa bulan dia pakai dikali harga rata-ratanya. Cuma boleh di markup ya? Nggak bisa. Misalnya ini Pak Ferry, kalau misalkan t-shirt, home industry, spanduk. Ini kalau t-shirt mungkin lebih mudah dihitung. Kalau iklan, ayo. Dulu ya, yang kemarin ini setiap caleg itu lapor berapa bendera dia ini. Jadi itu dikonversi dengan nilainya. Oke, Mas Tommy, bagaimana? Tadi saya mau menyikapi apa yang dikatakan Pak Budi tadi kan. Saya sangat sepakat karena Pak Ferry ini saya juga kilahnya waktu laporan keuangan juga sama-sama kita Pak ya. Itu semua dicatat Pak. Nah mungkin yang Bapak katakan, nah disinilah bedanya relawan sama struktur pusat. SK yang di SK-kan. Di SK-kan itu semua harus dicatat dan kita di Pileg, saya rasa Pak Ferry sama ya di Nasdem, itu semua dicatat dan semua diaudit malah dan itu sudah auditnya sudah keluar kemarin dan sudah baik semua dari semua partai. Di Pilpres sama juga. Kalau gitu saya bisa bilang bahwa lubangnya ada di relawan dong kalau begitu. Ya anggap saja itu keluar dari tangan relawan maka tidak perlu dicatat. Tadi keterikatan emosional tadi kan. Jadi sebetulnya yang menarik itu ya nggak tahu saya begitu tadi dibilang begitu nggak enak jadi caleg yang terpilih itu. Pertama sudah termasuk juga nanti yang dikerahkan. Kita enggak. Jadi sudah waktu kampanye dirinya sendiri kemarin dia keluar biaya, sekarang dipungut biaya. Entar Tom, maksud saya itu berat juga bebannya jadi caleg itu. Ini berat kita kan bisa bicara relatif nih Pak. Karena kita bicara angka lah ya. Waktu kami mengumpulkan dari caleg-caleg Gerindra itu kira-kira hampir 400-an total ya. Itu ada 560. Itu kira-kira diangka berarti dia diangka lebih dari 500 juta per orang. Per orang. Itu kalau kita bebankan 100 saat ini seharusnya ini kan mereka fundraising juga Pak sebetulnya. Dari jaringan-jaringan mereka di bawah, dari siapa tahu, dan itu sesuatu yang saya rasa baik asal dilaporkan yang benar kan Pak. Asal kuncinya itu. Asal dilaporkan dengan benar, asal kita ini kan. Boleh tahu anggota DPRD harus setor berapa? DPRD 1, 2, kemudian DPR kalau nggak salah kita DPP menyetuskan di angka 150 dan 25. 100, kemudian 50 dan 25. Diajak ngobrol nggak ya mereka? Nah, karena kalau dihitung, kalau dihitung misalnya waktu dia kampanye berapa, lalu kemudian sekarang dipungut segitu berapa, lalu kemudian yang jadi soal, ini kan pertanyaan awam nih Tom. Dia kan harus tidak bisa buang uang begitu saja. Dia kan berpikir juga kalau bisa kan di DPR dia punya gaji akan cukup menutup honor lah ya, cukup menutup uang yang sudah dikeluarkan. Kalau tidak kan bisa macam-macam lagi ceritanya Tom. Betul. Itu aja maksud saya. Betul, tapi kan ujung-ujungnya siapa yang memberi kan akhirnya nanti. Jadi yang penting kita melaporkan sesuai dengan apa yang dikatakan tadi. Itulah transparansi yang kita bangun. Yang penting akuntabel. Kita tidak melakukan itu karena memang kita mengingatkan bahwa mereka itu politisi yang sudah terpilih. Jadi mereka bukan kemudian dengan dapat kursi mereka punya uang. Jangan-jangan malah udah habis. Jadi kita tidak. Itu saya mau lihat bagaimana Mas Bas. Kita tidak terapkan mereka, tapi kita yakinkan pada mereka ini adalah perjuangan lanjutan. Ya kan? Memenangkan itu mendatangkan kebanggaan bagi kalian. Kalian akan menjadi kalian sudah. Nah, ini juga bagi teman-teman yang tidak terpilih. Jadi semua caleg yang terpilih tidak terpilih itu kita kumpulkan. Nah, itu beda. Jadi kita katakan Anda punya suara, ya kan hasil KPU. Jadi itulah yang kapital mereka yang. Ya, kalau gitu nanti kita bahas lagi ya tentang ini ya. The Headlines mobilisasi dana kampanye. Kami lanjutkan kembali sesaat lagi.